Oke, Hai, what's up guys? Aku di sini cuma buat live update aja. Entah kenapa aku ngerasa harus karena udah 2 bulan ya. Terakhir tuh aku bikin video tuh Februari deh kalau gak salah. Dan ternyata banyak yang sudah berubah ya guys. Karena udah semester baru, terus habis itu sudah makin jelas lah aku masa depannya pengen kayak gimana. Intinya langsung aja aku pengen sedikit ngejelasin aku ngeliat masa depan aku kayak gimana. Aku inget dulu kayaknya aku pernah cerita kalau aku ngerasa jurnalistik itu jurusan yang sangat aku syukurin sebagai bidang akademisi. Terlalu kedengeran banget gak sih? Udah terlalu. Aku nggak ada penyesalan sama sekali aku masuk jurnalistik. Aku ketemu banyak orang hebat di sini dan aku nggak ada penyesalan sama sekali. Tapi aku nggak bakal jadi jurnalis dan itu kayaknya hal yang udah tertanam di pikiran aku semenjak beberapa bulan lalu. Jadi makanya aku udah nyari-nyari kemungkinan kerjaan lain, terutama di bidang data analyst. Gitu. Di bidang data analyst, aku sendiri ngerti kalau aku bukan dari jurusan IT atau aku bukan dari jurusan apapun itu yang berkaitan sama komputer. Tapi aku juga ngerti kalau kebanyakan yang diserap buat data analyst juga bukan dari jurusan komputer. Jadi aku ngerasa aku punya kesempatan yang cukup juga di sini. Aku udah ngambil beberapa course. Jadi awalnya tuh aku ngambil course dari Coursera. Judulnya tuh Google Data Analytics Course for Professionals. Jadi harusnya setelah aku selesaiin course itu aku dapat sertifikat profesional buat jadi data analyst. Tapi di luar dugaan aku harus ninggalin course itu karena entah kenapa nggak tahu ya, BCA tuh nggak bisa proses bayar buat course-nya itu loh, karena mungkin internasional atau apa, dan aku juga gak ngerti. Aku udah ke BCA-nya langsung, aku udah nge-stalk gitu ya di Twitter, ada nggak orang yang punya masalah yang sama kayak aku, tapi nggak ada yang tahu kenapa. Aku udah nanya langsung ke customer service di BCA, udah nelpon juga, nggak ada yang tahu kenapa, dan aku juga bingung. Terus malah dari BCA-nya disuruh udah telepon dari Coursera aja. Abis itu aku cari nomor telepon dari Coursera, orang-orang yang bisa ngebantu aku, gak ada. So kayak ya udah, kayaknya emang udah bukan waktunya, udah bukan kursusnya, kayak cari aja deh yang lebih gampang. Terus akhirnya aku nemu Udemy juga banyak disaranin, tapi bedanya itu ini nggak ada sertifikat profesionalnya. Jadi yang jadi masalah itu nggak certified as professional gitu deh. Cuma kayak sertifikatnya itu sebatas memperlihatkan atau menunjukkan kalau kamu udah ikut kursus, tapi nggak menjamin kalau kamu itu punya keahlian yang dimiliki seorang profesional gitu. Yang mana itu agak kekurangan yang besar sih kalau menurut aku, karena ya aku kan bukan dari computer science degree ya. Jadi intinya aku putusin aku harus ikut yang di Udemy aja. Nah, aku coba nih pembayaran di Udemy dan alhamdulillah akhirnya berhasil. Bedanya Coursera sama Udemy, kalau Coursera tuh lebih lengkap ya, terutama yang Google Data Analytics course-nya dia tuh lebih lengkap. Jadi kayak udah ada plan buat kamu berbulan-bulan ke depannya kamu bakal belajar apa aja, dari SQL, Excel gitu, juga ada R juga ada. Nah, kalau Udemy ini tuh lebih kayak kita milih course-course yang kecil-kecil gitu. Jadi kalau di Coursera udah dipaketin, aku di sini harus milih sendiri course yang menurut aku bakal, oh my god, kerusak banget, bakal bermanfaat ke depannya. Oh my god, ini berisik banget. Kayaknya udah deh. Kayak lanjut. Tadi aku ngomong apa? Ya, jadi kalau di Udemy itu kita milih course-course kecil gitu. Dan kita putusin sendiri mana yang pas buat kita. Aku udah ngambil yang SQL bootcamp. Itu aku ambil pas aku lagi diskon, biar murah juga ya. Dan akhirnya udah aku jalanin, ini udah setengah jalan dan menurut aku berguna banget. Banyak, aku sebelumnya udah belajar SQL di YouTube, tapi kan tuh kayak cuma 3 jam gitu. Ini ada yang lebih 8 jam dan udah termasuk advance SQL atau intermediate SQL juga, jadi ya lebih baik lah ya.
gitar berisik banget. Dan aku ngerasa yang sequel bootcamp dari Udemy itu emang ngelengkapin sih. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang nggak sempat kebahas, tapi kalau kita ngambil materi-materi dari YouTube terus habis itu kita lengkapin juga sama Udemy, menurut aku itu udah cukup. Paling nanti kalau aku mau advance kayak pembuatan database-nya segala macam, kayaknya aku harus ngambil course lagi gitu, yang mana harus bayar lagi. Aku sebenarnya nggak masalah sih, cuma emang nggak enaknya tuh akhirnya harus ngambil-ngambil sendiri gitu, harus milih-milih course-nya lagi sendiri. Dan aku juga udah ngambil beberapa course lain yang satu lagi tentang Excel, satu lagi tentang Tableau, Excel Advanced, terus satu lagi Tableau for Beginner. Jadi ya insya Allah lah ya, aku selesaiin dulu yang SQL ini, terus habis itu mungkin ke Excel, terus habis itu ke Tableau. Dan aku kayak pengen update aja, mungkin kamu pengen tahu ini buku aku, buku jadi bahan belajar, bahan catatan. Terus kayak udah penuh gitu, ini kayak ada list waktu-waktu kosong aku biar bisa belajar. Terus ya udah banyak banget di sini tuh, kayak banyak aku ngerjain tugas, bukan tugas, aku ngerjain soal, terus habis itu kayak catatan-catatan penting, dan ini beneran kepake. Jadi alhamdulillah untung aku nyatet. Coba aja kalau nggak nyatet, kemungkinan aku nggak bakal ngerti apapun. Langsung aku juga ada ini nih. Wait. Oke, aku juga ada ini. Aku bikin kalender. Dan kalender ini tuh gunanya buat nge-track aku kemarin belajar apa aja, dan buat nambah motivasi juga sih. Soalnya ini tuh bener nambah motivasi sih, kalau menurut aku ini berguna banget. Aku tuh udah sekitar 2 bulan ya belajar SQL sama Tableau dan segala macam, intinya buat jadi data analis. Dan ini dengan ngelihat kalender ini aku ngerasa belajar aku tuh nggak sia-sia, kayak aku emang udah belajar banyak gitu. Ini yang di bulan pertama kayak kelihatan aku belajar apa. Terus kalau misalkan aku nggak belajar di hari itu, aku tulis pakai tinta merah. Oke, lanjut. Nah, terus habis itu di sini ini yang di bulan kedua bisa kelihatan lebih banyak ya tinta merahnya. Emang karena di bulan ini kayak banyak yang terjadi gitu. Terus kayak mau UTS juga, jadi banyak yang merah. Nah, tapi aku tetap ngejar coba buat selalu belajar sih. Jadi aku sempat di sini kayak 4 hari nggak belajar, itu gara-gara ada masalah atau apa gitu. Terus kayak aku harus ke Bogor, bolak-balik ke Bandung, jadi banyak kosongnya. Tapi aku tetap nulis, dan aku seneng. Ini udah hampir bulan kedua aku berturut-turut aku belajar, dan ya aku coba yang terbaik. Oke, sekarang lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang karir. Aku kepikiran kalau tahun ini seenggaknya sampai Desember, ya sampai Desember itu aku fokusin buat belajar semuanya aja. Belajar dulu yang penting kayak SQL, terus habis itu Tableau, Microsoft Excel, Power BI kalau bisa juga, Python mungkin nanti dulu ya, R juga nanti dulu. Dan dari situ aku targetin di tahun 2023 aku bisa dapat internship ke mana aja sih, jadi data analis gitu. Dan dari situ aku ngerasa kayaknya bakal jadi tahap yang benar kalau aku emang pengen jadi data analis pas waktu aku udah lulus ini. Buat bulan ini aku targetin aku bisa selesaiin course dari Udemy, dan ya akhir bulan ini tanggal 31 Oktober juga nanti bakal ada lomba data visualization. Dan sebenarnya aku agak percaya sih, soalnya percaya atau enggak, lomba data visualization yang bukan data science gitu ya, itu jarang. Aku sering sih kayak aku udah sering cari-cari lomba, dan kebanyakan lomba yang kayak hackathon gitu tuh kebanyakannya buat data scientist atau data engineer atau developers. Dan aku kan nggak sampai ke level itu ya, aku cuma pengen ngelatih kemampuan aku di bagian data visualization sama data analytics saja gitu. Dan untungnya ini ada, aku niatnya aku udah join, aku udah registrasi, tapi yang jadi masalah aku nggak tahu nih aku bisa ngolahnya atau enggak. Ternyata susah guys, bukan susah, lebih ke
frustrating, gimana apa ya bahasa ya, bikin gitu, bikin kesel. Karena ini kan dari ini ya, Jabar. Jadi lombanya itu diselenggarakan dalam rangka menyambut Open Data Jabar, yang mana itu kayak website dari Jabar, dari Pemprov, biar kita bisa tahu lebih banyak soal Jabar lah dari data-data gitu. Nah, data yang dikasih sama Pemprov itu kotor, jelek banget, sumpah, datanya jelek banget. Dan itu yang bikin aku salah, datanya jelek banget demi apapun. Aku tuh ngerasa kayak itu tuh data-datanya, kan mereka bilangnya banyak banget ya, ada kayak beberapa ribu data gitu, tapi itu sebenarnya datanya tuh cuma kayak satu tabel besar yang dipotong jadi kecil-kecil, jadi kayak mutilasi data gitu, tau gak sih? Kayak jadi ada data-data soal bencana alam kan. Aku tuh niatnya, ide aku itu, aku mau bikin data visualisasi tentang bencana alam dan solusi apa yang bisa kita lakuin ke depannya gitu. Kayak itu bagus lah, dan harusnya gampang dapetinnya. Aku juga dapetinnya gampang, maksudnya kayak data-datanya gitu, tapi setelah aku lihat datanya langsung, aku masukin ke Excel dan segala macam, aku coba masukin ke Tableau, itu gak bisa guys. No, itu gak bisa. Datanya kayak aneh banget. Aku ngerasa lebih enak, lebih bagus kalau Open Data Jabar ini nyediain data langsung yang splek gede aja gitu loh. Jadi kayak kelihatan kota ini di Jabar itu ada apa aja bencana alamnya bulan ini, kayak gitu, daripada kayak satu-satu gitu, tabelnya satu-satu, kayak satu tabel data Jabar, data bencana alam yang dialami oleh Jabar menurut kota, abis itu ada yang menurut kabupaten, ada yang menurut kelurahan, ada yang menurut desa. Terus kayak itu tuh dipisah-pisah, dan itu jadi masalahnya. Aku di sini mau ngevisualisasi ini susah karena harus disatuin lagi. Ya kalau misalkan ada data yang udah disatuin dari awalnya, mendingan itu gak sih? Udah capek banget. Intinya itu. Dan aku lagi coba buat ngolah datanya, dan ternyata membersihkan data tuh susah. Bukan susah, ngeselin. Susah, bukan susah sih sebenarnya, ngeselin. Sebenarnya bisa, aku tahu apa yang aku harus lakuin, tapi ngeselin banget. Kayak ini tuh semuanya bisa dihindari kalau orang yang nyediain datanya tuh benar. Dan ini tuh hal yang aku rasain juga pas waktu aku ngolah data BPS, pas waktu UTS-nya Mas Tito, apa sih, jurnalisme data. Kayak idih, data macam apa ini gitu. Sebenarnya aku agak kurang mengapresiasi ya, tapi mau gimana lagi, datanya itu menyusahkan. Tapi aku nggak berharap buat menang sih, tapi aku pengen memaksimalkan usaha aku gitu. Kalau menang alhamdulillah, tapi aku cuma pengen memaksimalkan usaha aku aja. Dan aku ngerasa data-data yang disediain nih sama Jabar Visualization Competition ini sangat tidak mencerminkan apa yang udah bodo amat, intinya kayak nyusahin aja lah datanya gitu. Terus apa lagi ya, jadi intinya doain aku insyaallah jadi data analytics, jadi data analis gitu aja. Kalau kalian tahu sesuatu tentang data analis, boleh langsung komen aja. Dan oh ya, btw ini aku lagi di kosan baru, kalian nggak pernah lihat kan background ini? Iya, karena aku lagi di kosan baru, aku nggak lagi di Bogor, aku udah jadi anak kosan, aku turun berat badan, aku jadi kurus sekarang. Ya, tapi aku senang sih di sini. Gak ada satu penyesalan pun soal keputusan-keputusan yang aku ambil, tapi tetap aku nggak mau jadi jurnalis. Aku takut jadi karma gitu, tau gak sih? Aku bilang beberapa kali aku mau jadi jurnalis, ntar jadi jurnalis gitu, tapi intinya aku mau belajar data aja gitu. Aku terlalu egois buat jadi jurnalis guys. Jurnalis itu pekerjaannya terlalu mulia. Kalau boleh jujur. Udah deh, gitu aja, udah mau 15 menit juga, kayak aku gak bakal ngedit video ini juga. Jadi thank you for watching, so bye bye.